Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bu Deti. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan judul Efektivitas Hukuman Mati Terhadap Kasus Korupsi di Indonesia. Sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan Daniel Besi Tohang, lalu saya sendiri Felicia Nauli, lalu ada Maharani Galih, lalu ada M. Rashid Fidin. Latar belakang kami mengambil judul efektivitas hukuman mati terhadap kasus korupsi adalah karena banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia ini. Bahkan dilakukan pada saat pandemi COVID-19 ini, di mana hampir semua lapisan masyarakat di Indonesia terdampak besar karena kasus COVID-19. Sehingga muncul kembali usulan terkait vonis hukuman mati bagi para koruptor di Indonesia. Dari latar belakang tersebut, maka terbentuklah rumusan-rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana pelaksanaan hukuman bagi terpidana korupsi di Indonesia ini. Lalu yang kedua, apakah hukuman mati efektif mengurangi kasus korupsi di Indonesia? Nah, adapun metode penelitian yang kami pakai di presentasi kami kali ini, di jurnal kami kali ini, yaitu dengan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis undang-undang dan norma-norma yang ada. Dan yang kedua adalah metode penelitian pustaka atau library research. Jadi kami mencari research dan jurnal-jurnal dari web-web terpercaya. Lalu kita juga harus tahu apa itu pengertian kejahatan luar biasa atau extraordinary crimes. Itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan bertujuan untuk menghilangkan hak asasi manusia dan menjadi kekuasaan hukum peradilan pidana internasional, dan dimungkinkannya untuk menjatuhi hukuman mati. Nah, extraordinary crime ini merujuk pada kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida. Pelaku dari kejahatan tindak luar biasa ini dikategorikan sebagai musuh dari umat manusia. Korupsi juga merupakan salah satu dari kejahatan luar biasa ini. Maka dari itu, kami mengambil satu hal yang lebih spesifik, yaitu korupsi. Nah, kita juga harus tahu apa itu pengertian korupsi. Pengertian korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Baik, saya akan melanjutkan ke pembahasan, yaitu yang pertama, penerapan hukuman mati terhadap koruptor di Indonesia. Penerapan hukuman terhadap pelaku korupsi di Indonesia dinyatakan melalui pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, melalui penjelasan pada pasal ini dapat diketahui bahwa penjatuhan pidana mati dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu, yakni yang pertama dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kedua, pada waktu terjadi bencana alam nasional. Yang ketiga, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, artinya seseorang yang sudah pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana korupsi, kemudian setelah keluar, dia melakukan tindak pidana korupsi lagi. Sehingga orang tersebut layak untuk dituntut hukuman mati karena dianggap tidak jera atas hukuman yang pernah dijatuhkan padanya. Nah, yang keempat, pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Ancaman pidana mati sampai saat ini belum pernah didakwakan oleh jaksa penuntut umum, sehingga sampai saat ini belum pernah ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana mati kepada terpidana untuk tindak pidana korupsi. Pidana maksimal untuk terpidana tindak pidana korupsi sampai saat ini baru penjara seumur hidup. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rashid Fidin dengan NRP 592111137. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu di bagian pembahasan. Jadi, apakah hukuman mati ini efektif? Oke, jadi kita balik ke tujuannya. Tujuan ditetapkannya suatu hukuman mati itu ialah untuk memberikan efek jera, baik itu kepada pelaku dan juga rasa takut kepada calon pelaku lainnya. Hukuman mati itu dianggap tidak efektif karena hanya sebagai bentuk pelampiasan kekesalan kita semata,
namun di sisi lain tidak dapat memberikan efek jera dan juga rasa takut kepada pelaku dan juga calon terpidana lainnya. Nah, mungkin terlintas di benak pikiran kalian loh, bukannya kalau misalkan diterapkan hukuman mati itu orang-orang bakalan lebih takut ya untuk melakukan sesuatu khususnya korupsi gitu. Nah, jadi kita ke general dulu. Jadi kejahatan itu terjadi bukan karena adanya niat pelaku. Ya, jadi memang niat pelaku itu memang tetap salah satu faktor, tapi kemungkinan besar itu terjadi karena yang adanya suatu kesempatan, baik itu kesempatan sekecil-kecilnya. Nah, karena itu banyak kejahatan itu dia yang sifatnya terjadi secara spontanitas. Nah, dari hal-hal kecil ini mereka dapat membuat suatu tolak ukur apakah mereka nantinya harus mempertanggungjawabkan kejahatan mereka yang sudah mereka lakukan tadi. Nah, kalau semisalkan mereka lolos, nah nanti dari kejahatan-kejahatan kecil ini nantinya akan terus keterusan sampai akhirnya ke sebuah kasus besar. Nah, setelah sampai di kasus besar ini, mereka akan merasa bahwasannya ini udah kasusnya udah besar, mereka udah gak ada kepikiran lagi buat istilahnya tuh untuk berhentiin kasusnya. Jadi kayak mereka bakal tetap ongoing, mereka akan bakal tetap lanjutin sampai mereka emang benar-benar ketangkep gitu. Jadi memang kalau memang kasusnya udah skalanya udah besar, itu mereka bakalan udah gak mikirin lagi nih mereka mau dihukum apapun itu. Kan kalian tahu sendiri bahwasannya kalau mayoritas dari koruptor sendiri itu juga punya background lulusan ilmu hukum. Jadi mereka sebenarnya udah tahu gitu resiko-resiko apa aja yang bakal mereka hadapin dan juga bakal mereka temui nantinya kalau misal melakukan sesuatu kasus korupsi. Nah, terus di slide sebelumnya juga telah dijelaskan bahwasannya memang hukum di Indonesia ini bisa dibilang banyak banget celahnya, dan juga dari para penegak hukumnya sendiri itu cenderung pilih-pilih, tebang pilih lah ya. Kalau misalkan khususnya ke koruptor itu biasanya mereka banyak sekali ngasih semacam diskon atau keringanan gitu. Nah, ini juga menjadi sebuah celah yang bisa dibilang gak akan memberikan efek jera meskipun akan dijatuhi hukuman mati, karena memang dari kejaksaannya sendiri itu sering ngasih kayak potongan-potongan diskon yang bahkan bisa dibilang alasannya itu nggak masuk akal, kayak semisal mereka berbuat baik ataupun mereka menyesali perbuatannya gitu. Nah, oleh karena itu memang yang mesti diubah itu nggak cuma sistem penghukuman untuk para koruptor, jadi kebijakan-kebijakan lain yang nantinya dapat mempersempit pergerakan para pejabat publik ini untuk melakukan satu kasus korupsi. Dan juga untuk hukuman koruptor sendiri, itu sebenarnya fokusnya lebih ke pengembalian kerugian negara. Jadi itu dan menurut kami jauh lebih efektif bisa dibilang. Oke, kita langsung lanjut ke bagian selanjutnya, kita ke penerapan hukuman mati di negara-negara lainnya, khususnya bagi para koruptor. Nah, jadi memang sudah banyak negara-negara lainnya yang menerapkan hukuman mati sejak dulu. Kita ambil contoh yaitu Cina. Nah, dalam praktik lapangannya sendiri, penerapan hukuman mati itu terbilang tidak terlalu menekan tingkat kasus korupsi di suatu negara. Nah, Cina ini paling bisa dibilang paling gencar dalam melakukan hukuman mati kepada koruptor di negaranya. Nah, akan tetapi Cina sendiri itu masih menduduki peringkat ke-66 dalam hal negara dengan tingkat korupsi terendah. Padahal padahal Cina sendiri itu kan udah terkenal gencar banget ya dalam menghukum koruptor-koruptor. Itu tiap tahun itu banyak banget pokoknya, nggak bisa diteruskan lagi gitu. Nah, selain itu juga ada Irak dan Iran. Kedua negara ini itu juga melakukan hukuman mati, menerapkan hukuman mati, akan tetapi mereka berada di peringkat yang sangat-sangat jauh. Itu berada di peringkat 150 dan 157. Gitu. Nah, di sisi lain negara-negara dengan peringkat-peringkat atas itu mereka justru nggak menerapkan hukuman mati. Seperti contohnya di Singapura sendiri, di Singapura itu hukumannya lebih ke ini, pencabutan hak politik. Jadi mereka yang sudah dihukum, mereka yang sudah terkena kasus korupsi itu biasanya
hak politiknya itu dicabut. Mereka nggak bisa nggak bisa ikut campur lagi dalam urusan pemerintahan. Terus mereka juga disuruh mengembalikan kerugian yang ada, dan juga mereka ada semacam kayak stempel gitu. Jadi misal mereka kayak ke bandara ataupun kemana itu biasanya udah terdeteksi loh. Kayak bahwasannya dia ini koruptor gitu. Nah, kita lanjut langsung ke data-datanya. Jadi oke, di sini ada data-data terkait dengan tingkat korupsi suatu negara. Jadi Finlandia sendiri meningkati peringkat posisi pertama dan juga disusul oleh New Zealand, Norway, ada Singapura tadi, ada Sweden, Switzerland, Netherlands, Luxembourg, Germany, UK, dan juga Hong Kong. Dan rata-rata peringkat di atas ini memang mereka nggak menerapkan hukuman mati bagi para koruptornya. Jadi memang kalau semisal Indonesia ingin mengurangi kasus korupsi di negara ini, maka harusnya nggak cukup hanya dengan menerapkan suatu hukuman mati. Tapi Indonesia juga perlu menerapkan langkah-langkah untuk apa ya, istilahnya memperkecil gerak-gerik dari para pejabat-pejabat untuk melakukan korupsi. Jadi nggak hanya cukup dengan Indonesia menerapkan hukuman mati, lalu Indonesia bakal menduduki peringkat 1 dengan tingkat korupsi terendah gitu. Nggak cukup hanya dengan begitu saja, tapi perlu langkah-langkah lanjutan. Gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian kami. Yang pertama, korupsi memang suatu tindak pidana yang sangat merugikan negara, sehingga adanya Undang-Undang Tipikor menjamin legalitas terhadap penindakan koruptor di Indonesia, sehingga perlunya hukuman dengan maksimal, yaitu dengan hukuman mati, karena hukuman penjara tidak serta-merta menghilangkan koruptor di Indonesia. Namun untuk penerapan hukuman mati di Indonesia ini terhadap pelaku tindak pidana korupsi sulit untuk direalisasikan karena terdapat beberapa alasan. Dan untuk saat ini dapat terlihat jelas bahwa penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia belum berjalan efektif. Atau dapat disimpulkan bahwa efektivitasnya penerapan hukuman mati kepada para koruptor belum ada karena terdapat pemberian remisi yang dapat memangkas masa tahanan. Lalu yang kedua, penerapan hukuman mati tidak berdampak besar pada tingkat korupsi di sebuah negara, karena di beberapa negara yang menerapkan hukuman mati bagi koruptor juga tidak menurunkan angka korupsi di negara tersebut. Dan sampai sekarang juga belum ada penelitian mengenai korelasi antara tingkat korupsi dan hukuman mati. Oke, selanjutnya ada saran. Di sini terdapat beberapa saran. Yang pertama, pemerintah perlu melakukan revisi terhadap undang-undang sehingga tidak ada ambiguitas dalam menetapkan hukuman khususnya bagi para koruptor. Lalu yang kedua, terdapat beberapa cara untuk mengurangi tingkat korupsi yang terbukti cukup efektif. Yang pertama, mengakhiri impunitas atau pembebasan hukuman. Penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk memastikan koruptor dihukum dan memutus siklus impunitas atau kebebasan dari hukuman atau kerugian. Yang kedua, reformasi administrasi publik dan manajemen keuangan. Reformasi yang berfokus pada peningkatan manajemen keuangan dan penguatan peran lembaga audit di banyak negara telah mencapai dampak yang lebih besar daripada reformasi sektor publik dalam memberantas korupsi. Selanjutnya, negara harus bersifat transparan dan memberikan akses informasi. Negara-negara yang berhasil memberantas korupsi memiliki tradisi panjang dalam keterbukaan pemerintah, kebebasan pers, transparansi, dan akses informasi. Akses informasi meningkatkan daya tangkap badan-badan pemerintah, sekaligus berdampak positif terhadap tingkat partisipasi publik di suatu negara. Lalu yang terakhir, dapat menutup celah internasional. Tanpa akses ke sistem keuangan, pejabat publik yang korup di seluruh dunia tidak akan bisa mencuci dan menyembunyikan hasil jarahan aset negara. Pusat-pusat keuangan besar perlu segera menerapkan cara-cara untuk menghentikan bank-bank mereka dan bekerjasama dengan pusat-pusat keuangan luar negeri dari menyerap aliran uang ilegal.
Baik, sekian itu dari presentasi kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Akhir kata dari kami merupakan power doesn't corrupt people, people corrupt power. Sekian, terima kasih.